Pembahasan buku paket Matematika kelas 9 SMP atau MTS semester 1 revisi 2018. Baik, di sini kita buka bukunya. Sekarang kita masuk di bab 1 perpangkatan dan bentuk akar. Akan kita lanjutkan pembahasan kita di latihan 1.4 pangkat 0, pangkat negatif dan bentuk akar. Halaman 46. Baik, di sini kita buka bukunya di halaman 46. Di sini kita sudah sampai di latihan 1.4. Pertama-tama di sini akan kita bahas untuk nomor 1. Di sini bisa diperhatikan untuk nomor 1. Di sini akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Berpikir kritis. Bagaimana kamu dapat menuliskan angka 1 sebagai bentuk perpangkatan dengan basis 5 dan perpangkatan dengan basis 7. Baik, jadi di sini perpangkatan dengan basis 5 dan perpangkatan dengan basis 7 yang hasilnya adalah di sini angka 1. Sehingga di sini bisa kita tulis 5 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi di sini untuk 5 dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Begitu juga dengan 7, jadi di sini 7 pangkat 0 ini sama dengan 1. Sehingga di sini untuk soal nomor 1, di sini dengan basis 5 dan basis 7, yang di sini menghasilkan angka 1, sehingga di sini kita beri pangkat 0. Untuk nomor 1 di sini sudah kita jawab. Yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 2, di sini bisa diperhatikan. Akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut ini. Baik, di sini ada soal A sampai E. Di sini pertama-tama kita mulai dari yang A. Di sini ada 3 pangkat 1 positif 3 pangkat 0. Baik, jadi 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. Dan 3 pangkat 0 itu sama dengan 1, sehingga 3 positif 1 hasilnya adalah 4. Untuk yang B di sini ada negatif 2, dipangkatkan dengan negatif 6, sehingga di sini untuk negatif pangkat akan kita ubah menjadi positif. Maka di sini sama dengan 1 per negatif 2 pangkat 6. Sehingga di sini sama dengan 1 per negatif 2 dikalikan negatif 2 dikalikan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Jadi di sini sebanyak 6 kali. Sehingga karena di sini pangkatnya berbentuk genap, maka di sini hasilnya nanti adalah positif. Karena di sini negatif dikali negatif hasilnya positif. Maka di sini 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya adalah 64. Sehingga di sini jawabannya adalah 1 per 64. Untuk yang berikutnya di sini yang C, di sini negatif 3 pangkat 3 di sini dikurung dikalikan dengan negatif 3 pangkat 0 di sini dikurung. Baik, di sini bisa dilihat perbedaannya untuk nomor B dan C. Di sini untuk B pangkatnya berada di luar. Namun di sini untuk C pangkatnya berada di dalam. Sehingga di sini untuk yang dipangkatkan 3 ini adalah 3-nya. Untuk negatifnya di sini tidak ikut dipangkatkan. Begitu juga dengan yang sebelahnya. Di sini ada negatif 3 pangkat 0. Di sini yang dipangkatkan 0 ini adalah 3-nya. Untuk negatifnya di sini tidak ikut dipangkatkan. Sehingga di sini untuk bentuk C bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi di sini untuk negatif 3 pangkat 3 di sini yang dipangkatkan 3-nya. Sehingga di sini 3 kali 3 kali 3. Berbeda dengan yang B, di sini yang dipangkatkan ini adalah negatif 2-nya. Karena di sini berada di dalam kurung. Sehingga di sini negatif 2, negatif 2, negatif 2 sebanyak 6 kali. Maka di sini kita lanjutkan untuk yang C. Kemudian di sini negatif 3 pangkat 0. Di sini yang dipangkatkan 0 adalah 3-nya. Sehingga di sini 3 dikali 3 dikali 3 hasilnya adalah 27.
Di sini membawa negatif, maka hasilnya adalah negatif 27. Dan di sini 3 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Di sini membawa negatif sehingga negatif 1. Sehingga di sini negatif 27 dikali negatif 1 jawabannya adalah 27. Untuk yang berikutnya di sini yang D 1/6 dalam kurung di sini dipangkatkan negatif 3. Pertama-tama di sini untuk pangkatnya akan kita ubah terlebih dahulu menjadi positif. Di sini akan kita hapus. Kita jawab di sebelah sini. Jadi di sini menjadi 1/1/6 pangkat 3. Jadi di sini semula di sini menjadi pembilang karena di sini per 1. Di sini kita ubah ke bawah atau kita pindah di bawah menjadi penyebut. Sehingga di sini 1/6. Di sini pangkatnya 3, di sini pangkatnya negatif berubah menjadi positif. Sehingga di sini menjadi 1/1/6 dikalikan 1/6 dikalikan 1/6. Sehingga di sini 6 dikali 6 dikali 6 hasilnya adalah 216. Maka di sini untuk penyebutnya akan kita pindah ke atas menjadi 216/1. Di sini agar berubah menjadi perkalian. Maka di sini untuk yang D jawabannya adalah 216. Untuk yang E di sini konsepnya sama dengan yang D. Jadi di sini untuk pangkatnya kita ubah terlebih dahulu menjadi pangkat positif. Sehingga di sini menjadi 1/-2/3 di sini dalam kurung pangkat 2. Kemudian di sini sama dengan 1/-2/3 dikalikan negatif 2/3. Di sini negatif dikali negatif hasilnya positif. 2 dikali 2 hasilnya 4. 3 dikali 3 hasilnya 9. Sehingga di sini untuk pembilangnya 1 dan penyebutnya 4/9. Untuk penyebutnya di sini akan kita pindah ke atas menjadi perkalian. Sehingga di sini menjadi 9/4 dikalikan 1 maka hasilnya adalah 9/4. Untuk soal nomor 2 dari A sampai E di sini sudah kita jawab. Yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 3. Di sini bisa diperhatikan untuk soal nomor 3. Di sini akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut ini. Baik, di sini ada soal dari A sampai D. Di sini kita akan menentukan hasil operasi dari bilangan berpangkat. Pertama-tama di sini kita mulai dari yang A. Di sini ada 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 6. Jadi di sini kita jawab dulu untuk pembilangnya karena di sini sudah sama untuk basisnya dan di sini perkalian, maka di sini untuk pangkatnya akan kita jumlahkan sehingga di sini menjadi 3 positif 4, maka hasilnya adalah untuk pembilang di sini 2 pangkat 7 dan untuk penyebut di sini 2 pangkat 6. Sehingga di sini 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 6 di sini sama dengan 2 pangkat 7 negatif 6. Sehingga jawabannya adalah 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian di sini untuk yang B, negatif 1/4 pangkat negatif 4 dikalikan negatif 1/4 pangkat 0 dikalikan negatif 1/4 di sini pangkat 4. Baik, di sini pertama-tama untuk pangkat negatif akan kita ubah menjadi pangkat positif sehingga ini nanti menjadi penyebut. Maka di sini menjadi 1/-1/4 di sini pangkat 4. Kemudian dikalikan dengan di sini masih sama negatif 1/4 pangkat 0 dan negatif 1/4 di sini dalam kurung pangkat 4. Baik, di sini bisa dilihat untuk negatif 1/4 pangkat 4 di sini untuk penyebut dan di sini untuk pembilang di sini akan kita coret sehingga di sini bersisa negatif 1/4 pangkat 0. Baik, jadi di sini negatif 1/4 pangkat 0 ini sama dengan 1. Baik, untuk yang berikutnya untuk soal yang C, di sini ada 1/3 pangkat 5 dikalikan dengan 1/3 pangkat negatif 7.
Untuk 3 pangkat negatif 7 di sini akan kita ubah menjadi pangkatnya positif, sehingga di sini menjadi 1/3 pangkat 7. Dan kemudian 1/3 pangkat 7 dari penyebut akan kita pindah ke atas, sehingga di sini menjadi dikalikan 3/7/1. Baik, di sini bisa dilihat, di sini untuk 1/3 pangkat 5 di sini masih sama. Kemudian di sini ada 1, 1 dan 1, di sini tidak mempengaruhi untuk perkalian, sehingga di sini bisa kita hilangkan atau kita coret, sehingga di sini menjadi 3 pangkat 7 per 3 pangkat 5. Di sini dalam bentuk pembagian, maka di sini sama saja dengan 3 pangkat 7 negatif 5. Maka jawabannya adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 di sini sama dengan 9. Baik, untuk soal yang D, negatif 7 di sini dalam kurung pangkat 4 dikalikan dengan 7 pangkat 3. Baik, di sini akan kita hapus dulu untuk jawaban A dan B. Di sini akan kita pakai untuk menjawab soal yang D. Baik, jadi di sini ada negatif 7 pangkat 4, ini sama dengan negatif 7 dikali negatif 7 dikali negatif 7 dikali negatif 7. Dan ada 7 pangkat 3, di sini sama dengan 7 dikali 7 dikali 7. Bisa dilihat di sini negatif dikali negatif hasilnya positif. Negatif dikali negatif di sini hasilnya positif. Sehingga di sini negatif 7 kali negatif 7 hasilnya 49. Di sini pun juga 49. 7 kali 7 di sini juga 49. Kemudian di sini ada 7. 49 dikali 49 di sini hasilnya adalah 2401 dan 49 dikali 7 hasilnya adalah 343. Sehingga apabila di sini kita kalikan dari 2401 dikali 343, maka hasilnya adalah 823.543. Untuk soal nomor 3 dari A sampai D di sini sudah kita kerjakan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal yang keempat. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Sederhanakan dalam bentuk pangkat negatif. Baik, di sini ada soal dari A sampai D. Kita mulai dari yang A. Di sini ada A, B, C dibagi dengan A pangkat 3. B dan C pangkat 4. Baik, di sini bentuknya adalah pembagian, sehingga di sini untuk basis yang sama akan kita kurangi untuk pangkatnya. Sehingga di sini A pangkat 1 dikurangi dengan 3 karena di sini pembagian. B pangkat 1 dikurangi dengan B pangkat 1, di sini bisa dilihat. Dan C pangkat 1 dikurangi dengan C pangkat 4, sehingga di sini dikurangi 4. Maka di sini untuk A, 1 negatif 3 untuk pangkatnya hasilnya adalah A pangkat negatif 2. Dan B di sini 1 negatif 1 hasilnya B pangkat 0. Kemudian C 1 negatif 4 hasilnya adalah C negatif 3. Sehingga di sini untuk B pangkat 0 hasilnya adalah 1. Di sini tidak kita tulis. Maka jawabannya adalah A pangkat negatif 2. C pangkat negatif 3. Untuk yang berikutnya yang B di sini ada 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 2. Maka di sini sama dengan 5 pangkat 5 negatif 2. Baik, jadi di sini 5 negatif 2 hasilnya adalah 3, sehingga di sini menjadi 5 pangkat 3. Di sini dalam bentuk positif. Dan di sini dalam soal kita akan ubah menjadi pangkat negatif, sehingga di sini 5 pangkat 3 kita ubah menjadi penyebut, di sini menjadi 5 pangkat negatif 3. Berikutnya untuk yang C, di sini ada B pangkat 5 dibagi dengan B pangkat negatif 3. Di sini sama dengan B pangkat 5 dikurangi dengan negatif 3. Sehingga di sini negatif bertemu negatif hasilnya adalah positif. Maka B pangkat 5 positif 3 hasilnya adalah B pangkat 8. Kita ubah menjadi negatif sehingga menjadi 1 per B pangkat negatif 8. Baik, untuk yang D sekarang R pangkat 6 dikali dengan R pangkat negatif 6.
Karena di sini untuk soalnya kita akan ubah dalam bentuk pangkat negatif, dan di sini R pangkat negatif 6 di sini sudah negatif, sehingga di sini untuk R pangkat 6 di sini akan kita ubah supaya di sini menjadi negatif. Sehingga di sini menjadi R pangkat negatif 6 dalam bentuk penyebut. Maka di sini sama dengan R pangkat negatif 6 dibagi dengan R pangkat negatif 6. Untuk soal nomor 4 dari A sampai D di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 5. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Sederhanakan dalam bentuk pangkat positif. Baik, di sini ada soal dari A sampai D. Di sini akan kita sederhanakan menjadi bentuk pangkat positif. Pertama-tama di sini ada 2 M pangkat negatif 4 dikalikan M pangkat negatif 3. Karena di sini basisnya sama-sama M, maka di sini sudah bisa kita kalikan. Maka di sini untuk pangkatnya kita jumlahkan menjadi 2 dikalikan di sini M pangkat negatif 4 positif negatif 3. Sehingga di sini menjadi 2 dikali M pangkat negatif 7. Maka di sini untuk M pangkat negatif 7 kita ubah ke bentuk pecahan. Di sini menjadi 1 per M pangkat negatif 7. 1 dikalikan 2 hasilnya adalah 2. Sehingga di sini menjadi 2 per M pangkat 7. Untuk yang berikutnya di sini yang B ada 6 pangkat 7 dibagi 6 pangkat 3. Maka di sini sama dengan 6 pangkat 7 negatif 3. Maka di sini jawabannya adalah 6 pangkat 4. Di sini pangkatnya sudah positif, maka di sini tidak perlu kita ubah. Kemudian yang C di sini ada B pangkat negatif 6 dibagi dengan B pangkat negatif 3. Di sini sama dengan B pangkat negatif 6, kemudian dikurangi negatif 3. Karena dikurangi negatif 3, di sini negatif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah positif. Sehingga negatif 6 positif 3. Maka di sini menjadi B pangkat negatif 3. Di sini pangkatnya masih dalam bentuk negatif. Akan kita ubah menjadi pangkat positif, maka di sini menjadi 1 per B pangkat 3. Kemudian di sini untuk yang D, di sini ada 1 per A pangkat 3, di sini ada B, dan ada C pangkat negatif 4. Baik, untuk yang D di sini mudah. Untuk caranya sebenarnya di sini kita hanya perlu mengganti posisinya. Jadi di sini untuk A pangkat 3 di sini berada di penyebut. Apabila kita pindahkan ke pembilang, di sini menjadi A pangkat negatif 3. Begitu juga dengan C, di sini ada C pangkat negatif 4. Di sini apabila kita ubah posisinya menjadi pembilang, maka di sini menjadi C pangkat 4. Sehingga di sini untuk C kita pindahkan ke atas menjadi C pangkat 4 per A pangkat 3, kemudian di sini B. Baik, untuk soal nomor 5 dari A sampai D di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita masuk di soal yang ke-6. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Sederhanakan bentuk operasi perpangkatan berikut ini. A 18 T pangkat 3 dikalikan 2 T pangkat negatif 3. Baik, jadi di sini untuk pertama 18 kita kalikan 2, kita tulis di sebelah sini 18 dikali 2. Kemudian di sini T pangkat 3. T pangkat 3 karena dikali dengan T pangkat negatif 3, maka di sini positif pangkatnya dijumlah dengan negatif 3. Sehingga di sini 18 dikali 2 hasilnya 36. Kemudian di sini dikalikan T pangkat 3 positif negatif 3, di sini pangkat 0 sehingga 36 dikalikan 1. Jawabannya adalah 36. Untuk yang B di sini ada 2 Y pangkat 0 T pangkat 3 dibagi dengan Y pangkat 6 T pangkat negatif 2. Baik, jadi di sini pertama-tama 2, di sini Y pangkat 0 dikurangi dengan pangkat 6 karena di sini dibagi.
Kemudian juga T pangkat 3 dikurangi dengan T pangkat negatif 2. Di sini untuk pangkatnya kita kurangi. Sehingga di sini 0 dikurangi 6, maka di sini menjadi 2Y pangkat negatif 6. Dan T pangkat 3 negatif-negatif di sini menjadi positif. Maka di sini 2Y pangkat negatif 6, T pangkat 5. Di sini untuk Y pangkat negatif 6 akan kita ubah pangkatnya menjadi positif, sehingga di sini menjadi penyebut. Nah, maka di sini jawabannya adalah 2T pangkat 5 per Y pangkat 6. Kemudian untuk yang C, di sini ada 2M pangkat 0 dikalikan M pangkat negatif 7. Di sini untuk basisnya sama-sama M, kemudian di sini perkalian, sehingga di sini kita jumlahkan untuk pangkatnya. Maka di sini 0 positif negatif 7. Maka di sini sama dengan 2M pangkat negatif 7. Kemudian di sini M pangkat negatif 7, di sini pangkatnya akan kita ubah menjadi positif, sehingga di sini menjadi penyebut, maka jawabannya adalah 2 per M pangkat 7. Kemudian untuk yang D, di sini M pangkat 3 positif 4 per M pangkat negatif 3. Di sini ada pangkat negatif 3, di sini akan kita ubah menjadi positif, sehingga menjadi 1 per M pangkat 3. Nah baik, jadi 1 per M pangkat 3 akan kita naikkan ke atas, sehingga di sini menjadi M pangkat 3 per 1. Di sini akan kita kalikan dulu, sehingga menjadi 4M pangkat 3. Kemudian M pangkat 3 di sini masih tetap sama. M pangkat 3 positif 4M pangkat 3, hasilnya adalah 5M pangkat 3. Untuk soal nomor 6 dari A sampai D di sini sudah kita jawab. Yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 7. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Analisis kesalahan. Jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam penyederhanaan berikut ini. D pangkat negatif 5 sama dengan negatif D dikali negatif D dikali negatif D dikali negatif D dikali negatif D. Sehingga di sini D pangkat negatif 5 sama dengan negatif D pangkat 5. Baik, di sini untuk yang pertama, D pangkat negatif 5 itu sama dengan 1 per D pangkat 5. Jadi di sini pangkatnya kita ubah dulu menjadi pangkat positif. Sehingga di sini untuk D pangkat 5 apabila kita uraikan sama dengan D dikali D dikali D dikali D dikali D. D pangkat negatif 5 ini sama dengan 1 per D dikali D dikali D dikali D dikali D. Kemudian untuk negatif D pangkat 5 itu sama dengan negatif D, negatif D, negatif D, negatif D, negatif D. Baik, dari jawaban kita, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa D pangkat negatif 5 tidak sama dengan negatif D pangkat 5. Baik, ini untuk jawaban soal nomor 7. Yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 8. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Tentukan panjang diagonal ruang balok di bawah ini dengan panjang rusuk AB sama dengan 12 cm, BC sama dengan 5 cm, dan CG sama dengan 4 cm. Baik, di sini kita tulis terlebih dahulu untuk yang diketahui. Di sini ada AB 12 cm, kemudian juga ada BC 5 cm, dan kemudian juga ada CG di sini 4 cm. Sebelum kita mencari panjang diagonal ruang balok, di sini panjang diagonalnya kita pakai AG. Maka di sini terlebih dahulu kita akan mencari diagonal bidang. Jadi di sini kita akan mencari AC. Baik, di sini kita masukkan untuk rumusnya. AC sama dengan AB kuadrat positif BC kuadrat dalam bentuk akar.
Untuk yang pertama di sini ada AB, kita beri angka 12, kemudian BC kita ganti dengan 5 sehingga 12 kuadrat positif 5 kuadrat dalam bentuk akar, maka 12 kuadrat hasilnya adalah 144, 5 kuadrat di sini ada 25 sehingga 144 positif 25 hasilnya adalah 169. Maka untuk akar 169 hasilnya adalah 13. Jadi di sini untuk AC atau diagonal bidangnya di sini adalah 13. Kemudian untuk berikutnya untuk AG di sini bisa dilihat untuk AG. Maka di sini untuk rumusnya sama dengan rumus AC. Di sini kita masukkan rumus Pitagoras. Jadi di sini AG sama dengan AC kuadrat positif CG kuadrat dalam bentuk akar. Untuk AC kuadrat di sini ada 13 kuadrat dan untuk CG kuadrat di sini ada 4 kuadrat. Sehingga di sini 13 kuadrat hasilnya adalah 169 dan CG kuadrat hasilnya adalah 16. Maka 169 positif 16 hasilnya adalah akar 185. Maka di sini untuk AG atau panjang diagonal ruang balok sama dengan akar dari 185. Baik, untuk yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 9. Di sini bisa diperhatikan, kita perbesar dan kita pindah di atas. Tantangan. Pada sebuah pabrik kertas HVS dilakukan pengemasan kertas per rim. Di sini ada penjelasannya, 1 rim sama dengan 500 lembar. Jumlah pesanan yang harus dipenuhi pabrik tersebut tiap harinya adalah 30 karton box dengan masing-masing karton box berisi 30 rim kertas. Berapakah rim kertas HVS yang harus diproduksi dalam 1 bulan? Di sini ada penjelasan 1 bulan adalah 30 hari. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 9 kita perhatikan terlebih dahulu. Jadi di sini untuk masing-masing karton box, jadi di sini 1 box berisi 30 rim kertas. Jadi untuk 1 box 30 rim dan di sini setiap harinya pabrik tersebut mendapatkan pesanan sejumlah 30 box, artinya 30 box sama dengan 30 dikali 30 rim, hasilnya adalah 900 rim. Ini untuk setiap harinya. Dan untuk yang ditanyakan ini adalah berapa rim kertas HVS yang harus diproduksi dalam waktu 1 bulan. Maka di sini untuk 1 bulan sama dengan 30 hari sama dengan 30 dikali 900 rim. Hasilnya adalah 27.000 rim. Jadi di sini untuk berapa rim kertas HVS yang harus diproduksi selama 1 bulan? Jawabannya adalah 27.000 rim. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk di soal nomor 10. Tantangan. Setiap tanggal 10, Budi melakukan aktivasi paket internet murah dengan kapasitas 1 GB atau GB untuk telepon selulernya dan masa aktif berlaku sampai tanggal 10 pada bulan berikutnya. Jika Budi melakukan aktivasi pada tanggal 10 Agustus 2016, berapakah kapasitas rata-rata tiap hari yang digunakan Budi agar tetap dapat menggunakan paket internet hingga 9 September 2016? Tuliskan jawaban kamu dalam satuan megabyte. Baik, untuk soal nomor 10, yang pertama di sini adalah untuk kapasitas 1 GB, di sini sama dengan 1000 megabyte. Kenapa di sini kita jadikan megabyte? Karena di sini untuk yang ditanyakan tulis jawaban kamu dalam satuan megabyte. Sehingga di sini 1 GB kita ubah menjadi 1000 megabyte. Kemudian untuk yang berikutnya, jika Budi melakukan aktivasi pada tanggal 10 Agustus 2016,
Kemudian agar tetap dapat menggunakan paket internet hingga 9 September. Artinya di sini dari 10 Agustus sampai 9 September. Di sini 10 Agustus ketika Budi melakukan aktivasi. Di sini kita anggap bahwa tanggal 10 Agustus Budi melakukan aktivasi kemudian menggunakan paket internet. Sehingga di sini untuk 10 Agustus kita asumsikan sudah menggunakan paket internet. Kemudian untuk 9 September di sini juga kita asumsikan Budi 9 September masih bisa menggunakan paket internet. Sehingga dari 10 Agustus sampai 9 September dengan 10 Agustus di sini menggunakan paket internet dan 9 September menggunakan paket internet, maka di sini ada 31 hari. Maka di sini untuk pertanyaannya, kapasitas rata-rata tiap hari yang digunakan ini adalah 1000 MB, kita bagi dengan 31, maka jawabannya adalah 32,2580 MB. Jadi di sini kita menggunakan 4 angka di belakang koma. Di sini sebenarnya masih banyak untuk komanya. Di sini kita bulatkan untuk 4 angka sehingga 2580. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 11. Tantangan. Pada soal nomor 9, andaikan paket internet Budi habis pada tanggal 30 Agustus 2016, berapa rata-rata kapasitas yang digunakan Budi tiap harinya? Tuliskan jawaban kamu dalam satuan byte. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 11, di sini kita mengacu pada soal nomor 9. Untuk soal nomor 9, kita masih ingat bahwa di situ untuk paket yang digunakan Budi adalah 1 GB. Sehingga untuk 1 GB di sini kita ubah menjadi megabyte, maka jawabannya adalah 1000 MB. Dan di situ Budi melakukan aktivasi pada tanggal 10 Agustus. Kemudian di sini untuk pertanyaan nomor 11, paket internet Budi habis pada tanggal 30 Agustus 2016. Artinya di sini ketika Budi melakukan aktivasi tanggal 10 Agustus dengan asumsi di situ 10 Agustus langsung bisa dipakai dan di sini habis pada tanggal 30 Agustus sehingga untuk 30 Agustus tidak bisa dipakai. Maka di sini hanya sampai 29 Agustus. Maka dari 10 Agustus sampai 29 Agustus itu adalah 20 hari. Dengan asumsi di sini 10 dihitung dan 29 dihitung. Kemudian di sini untuk 1000 MB akan kita ubah menjadi byte karena di sini dalam soal diminta untuk menjadikan byte. Maka untuk 1 MB itu adalah 1 juta byte. Jadi untuk 1 MB itu adalah 1000 kilobyte. Untuk 1000 kilobyte itu adalah 1 juta byte. Maka di sini untuk 1000 MB itu adalah 1 miliar byte. Maka untuk tuliskan jawaban kamu dalam bentuk byte, di sini berapa rata-rata kapasitas yang digunakan Budi tiap hari? Itu adalah 1 miliar kita bagi dengan 20. Maka jawabannya adalah 50 juta byte. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan ke soal nomor 12. Setiap kantung darah yang didonasikan oleh para pendonor kepada Palang Merah Indonesia atau PMI berisi 0,5 liter darah. Di sini ada keterangan 1 mm kubik sama dengan 10 pangkat negatif 3 ml. Baik, di sini ada dua soal, ada A dan B. Di sini akan kita mulai dari soal yang A terlebih dahulu. Untuk soal B di sini akan kita hapus. Jika dalam setiap 1 mm kubik darah mengandung 3 kali 10 pangkat 4 sel darah putih, berapa jumlah sel darah putih dalam satu kantung darah tersebut? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Baik, di sini kita tulis terlebih dahulu untuk yang diketahui.
Jadi di sini untuk satu kantung darah berisi 0,5 liter darah. Dan di sini 1 mm kubik sama dengan 10 pangkat negatif 3 ml. Kemudian di sini dari 10 pangkat negatif 3 ml akan kita ubah menjadi liter. Sehingga di sini dari mililiter naik 1 kali sentiliter, naik 1 kali desiliter, dan naik 1 kali liter. Sehingga di sini naik 3 kali, maka di sini dari negatif 3 untuk pangkatnya berubah menjadi negatif 6. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa 1 mm kubik sama dengan 10 pangkat negatif 6 liter. Baik, di sini kita mulai dari yang A. Jadi di sini untuk yang A, kita tulis terlebih dahulu untuk yang diketahui. Di sini ada 1 mm kubik ini sama dengan 3 kali 10 pangkat 4 sel darah putih. Maka di sini dalam satu kantong adalah 0,5 liter atau setengah liter. Kita bagi dengan 1 mm kubik. Karena di sini untuk ukurannya setiap 1 mm kubik mengandung 3 kali 10 pangkat 4 sel darah putih. Sehingga di sini 1 mm kubik kita ubah menjadi liter. Maka di sini menjadi 10 pangkat negatif 6 liter. Dan di sini untuk 0,5 liter, di sini kita ubah menjadi 5 dikali 10 pangkat negatif 1 liter. Maka di sini dari 10 pangkat negatif 1 dibagi dengan 10 pangkat negatif 6, hasilnya di sini adalah kita balik. Jadi di sini dari yang pangkatnya negatif, 10 pangkat negatif 1 kita turunkan, pangkatnya menjadi positif. Dan di sini pangkatnya negatif, kita naikkan pangkatnya menjadi positif. Sehingga di sini 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 1 hasilnya adalah 10 pangkat 5. Kemudian di sini untuk 5 di sini masih tetap. Sehingga dari 5 dikali 10 pangkat 5 kita kalikan dengan 3 dikali 10 pangkat 4. Maka di sini 5 dikali 3 hasilnya 15 dan 10 pangkat 5 dikalikan dengan 10 pangkat 4, hasilnya adalah 10. Di sini pangkatnya kita jumlah 5 positif 4, maka hasilnya 15 dikali 10 pangkat 9. Baik, di sini untuk soal yang A sudah kita jawab. Yang berikutnya sekarang kita masuk di soal yang B. Di sini bisa diperhatikan untuk soal yang B. Jika dalam setiap 1 mm kubik darah mengandung 7 kali 10 pangkat 6 sel darah merah. Berapa jumlah sel darah merah dalam satu kantung darah tersebut? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Baik, di sini kita tulis dulu untuk yang diketahui. Jadi tadi kita sudah mendapat jawaban kesimpulan 1 mm kubik sama dengan 10 pangkat negatif 6 liter. Dan di sini untuk yang B diketahui 1 mm kubik di sini adalah 7 kali 10 pangkat 6 sel darah merah. Maka di sini dalam satu kantung itu ada 0,5 liter. Kita bagi dengan 1 mm kubik. Dan 1 mm kubik kita ubah menjadi 10 pangkat negatif 6 liter. Kemudian di sini 0,5 liter kita ubah menjadi 5 dikalikan 10 pangkat negatif 1 liter. Sehingga di sini untuk 10 pangkat negatif 1 kita pindah ke bawah dan 10 pangkat negatif 6 kita pindah di atas. Ini hampir sama seperti soal yang A. Jadi di sini langsung saja jawabannya adalah 5 dikalikan 10 pangkat 5. Kemudian dari 5 dikali 10 pangkat 5 kita kalikan dengan 7 dikali 10 pangkat 6. Maka untuk 5 dikali 7 hasilnya adalah 35. Dan untuk 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 6, di sini pangkatnya kita jumlah. Maka di sini hasilnya adalah 35 dikali 10 pangkat 11. Untuk soal yang 12 dari A dan B di sini sudah kita jawab. Yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 13. Di sini bisa kita perhatikan dan akan kita perbesar.
Sederhanakan bentuk akar berikut. Baik, di sini untuk nomor 13, di sini ada A sampai J. Jadi di sini ada 10 poin yang akan kita jawab. Pertama-tama untuk menyederhanakan bentuk akar yang seperti ini, di sini kita harus hafal atau di sini kita bisa membuka catatan kita tentang bilangan kuadrat. Jadi di sini ada 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 4 dan seterusnya. Di sini sampai 12, namun di sini lebih baik masih dilanjutkan lagi sesuai dengan kebutuhan dari soal. Untuk yang pertama, di sini ada akar 112. Jadi di sini untuk akar 112 akan kita uraikan menjadi akar 16 dikali 7. Jadi kenapa di sini kita mengambil 16 dikali 7? Jadi untuk 112 ini harus bisa dibagi 1 atau 4 atau 9 atau 16 atau 25 atau 36 dan seterusnya. Dan di sini kita sudah mendapat bisa dibagi oleh 16 sehingga di sini kita masukkan 16. Baik, dari akar 16 dikalikan 7 di sini akan kita pisah sehingga menjadi akar 16 dikali akar 7. Dan di sini akar 16 bisa dilihat akar 16 sama dengan 4, maka di sini 4 kalikan akar 7, maka jawabannya adalah 4 akar 7. Jadi sebenarnya di sini kenapa kita memilih angka 16? Karena di sini fungsinya di sini bisa kita akar sehingga di sini menjadi 4. Dan untuk sisanya di sini ada akar 7, di sini dibiarkan seperti ini. Begitu juga dengan 216. Jadi di sini 216 apakah bisa dibagi dengan 1 atau 4 atau 9 atau 16 atau 25 atau 36 dan seterusnya. Ternyata di sini 216 bisa dibagi 36. Sehingga di sini kita tulis menjadi akar 36 dikalikan 6. Jadi di sini 36 dikali 6 hasilnya adalah 216. Sehingga di sini akan kita pisah, maka di sini menjadi akar 36 dikali akar 6 dan akar 36 ini sama dengan 6. Sehingga di sini menjadi 6 dikalikan akar 6, maka jawabannya 6 akar 6. Kemudian di sini juga ada akar dari 605. Jadi di sini untuk 605 bisa kita bagi dengan 121. Kemudian di sini kita uraikan 121 dikali 5 ini sama dengan 605. Maka di sini akan kita pisah menjadi akar 121 dikali akar 5. Dan di sini akar 121 hasilnya adalah 11. Sehingga 11 dikali akar 5, maka jawabannya 11 akar 5. Kemudian di sini ada akar 800. Akar 800 ini sama dengan akar 400 dikalikan akar 2. Di sini kita langsungkan karena di sini saya rasa sudah paham konsepnya untuk teman-teman semua. Jadi di sini akar 400 sama dengan 20 dikalikan akar 2 sama dengan 20 akar 2. Kemudian di sini ada akar 5000, di sini juga sama. Akar 5000 sama dengan akar 100 dikali akar 50. Kemudian di sini akar 50 bisa kita uraikan lagi menjadi akar 25 dikali akar 2. Sehingga di sini akar 100 sama dengan 10 dan akar 25 sama dengan 5. Sehingga bisa kita tulis 10 dikali 5 dikali akar 2. Sehingga di sini jawabannya 50 akar 2. Kemudian di sini untuk yang F ada akar dari 0,000121. Maka di sini bisa kita ubah menjadi akar 121 dibagi dengan akar 1 juta. Jadi di sini 121 dibagi dengan 1 juta hasilnya adalah 0,000121. Sehingga di sini bisa kita ubah akar 121 hasilnya adalah 11 dan akar dari 1 juta di sini adalah 1000. Sehingga jawabannya adalah 11/1000.
Kemudian untuk yang G, akar dari 0,00000324. Di sini bisa kita ubah menjadi akar dari 324 dibagi dengan akar dari 100 juta. Sehingga di sini akar dari 324 sama dengan 18 dan akar dari 100 juta di sini adalah 10.000. Sehingga jawabannya adalah 18/10.000. Kemudian untuk yang H, 9 akar 2 positif akar 72 negatif akar 578. Jadi di sini untuk 9 di sini tetap, akar 2 di sini juga tetap. Untuk akar 72 di sini bisa kita ubah menjadi 36 dikali 2. Maka di sini untuk akar 72 ini adalah akar 36 dikali akar 2. Dan untuk akar 578 itu adalah akar 289 dikali akar 2. Sehingga di sini untuk akar 36 kita ubah menjadi 6 dan akar 278 itu adalah 17. Sehingga di sini untuk akarnya semua sudah sama, di sini sama-sama akar 2. Kemudian untuk depannya di sini 9 positif 6 negatif 17. 9 positif 6 hasilnya 15, negatif 17 hasilnya negatif 2. Sehingga untuk jawabannya adalah negatif 2 akar 2. Kemudian untuk yang I, 7 akar 3, positif akar 48, negatif akar 768. Di sini sudah kita hapus, kita pakai untuk mengerjakan untuk soal yang I. 7 akar 3 di sini tetap. Kemudian akar 48 itu adalah 16 dikali 3 untuk 48. Sehingga akar 16 dikali akar 3. Kemudian 768 itu adalah akar 256 dikali akar 3. Maka untuk akar 16 hasilnya 4 dikali akar 3 sehingga 4 akar 3. Dan akar 256 itu adalah 16. 16 dikali akar 3 sehingga 16 akar 3. Di sini membawa negatif dan di sini untuk akarnya semua sudah sama-sama akar 3. Sehingga di sini bisa kita jumlah atau kita kurangi. 7 positif 4 hasilnya 11, negatif 16 hasilnya adalah negatif 5 akar 3. Kemudian untuk yang C di sini juga sama, 9 akar 5 tetap. 125 itu adalah 25 dikali 5 sehingga akar 25 hasilnya 5. Maka di sini menjadi 5 akar 5 dan untuk 720 itu adalah 144 dikali 5. Sehingga akar 144 hasilnya 12. Maka 9 negatif 5 hasilnya 4, 4 positif 12 hasilnya 16. Maka di sini untuk akarnya karena sudah sama, di sini akar 5 semua, maka di sini tinggal kita tambahkan. Maka di sini menjadi 16 akar 5. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan ke soal nomor 14. Pak Asep memiliki sebuah kolam renang berbentuk silinder di belakang rumahnya. Baik, di sini kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi di sini Pak Asep memiliki kolam renang berbentuk silinder. Diameter kolam tersebut adalah 14 akar 3 meter. Jadi di sini untuk diameternya sama dengan 14 akar 3 meter. Karena diameternya 14 akar 3, maka di sini jari-jarinya adalah 7 akar 3 meter. Jadi di sini jari-jari adalah diameter dibagi 2. Dengan kedalaman 150 akar 2 cm. Jadi di sini untuk tinggi atau kedalaman ini sama dengan 150 akar 2 cm. Karena di sini dalam satuan meter dan hanya tinggi atau kedalaman yang masih cm untuk satuannya, maka di sini kita ubah satuannya menjadi meter sehingga di sini menjadi 1,5 akar 2 meter. Apabila Pak Asep ingin mengisi kolam tersebut sampai penuh,
Berapa liter air yang dibutuhkan oleh Pak Asep? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Baik, jadi di sini untuk yang ditanyakan ini adalah apabila Pak Asep mengisi kolam silinder ini sampai penuh. Maka di sini yang kita jawab untuk rumusnya adalah volume dari tabung atau volume dari silinder, yaitu adalah Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Sehingga di sini untuk Pi kita ubah menjadi 22/7 karena di sini R-nya adalah 7 akar 3. Kemudian R di sini tadi sudah kita katakan 7 akar 3, di sini kuadrat dikali 7 akar 3. Dan untuk tinggi di sini ada 1,5 akar 2. Sehingga di sini untuk akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah 3. Dan di sini 7 dengan 7 bisa kita coret. Sehingga di sini 7 dikali 22 hasilnya adalah 154. Kemudian di sini untuk 1,5 akar 2 di sini masih tetap sama. Maka di sini akan kita kalikan 154 dikali 3 kemudian dikali 1,5. Hasilnya di sini adalah 693 akar 2. Di sini satuannya masih dalam bentuk meter kubik karena di sini semuanya meter. Dan di dalam soal di sini yang ditanyakan satuannya adalah liter, sehingga di sini dari meter kubik kita turunkan satu tingkat, maka di sini menjadi desimeter kubik. Maka jawabannya di sini adalah 693.000 akar 2 desimeter kubik. Di sini desimeter kubik sama dengan liter. Sehingga di sini untuk soal nomor 14 di sini sudah kita selesaikan. Untuk yang berikutnya, sekarang kita masuk di soal yang terakhir, nomor 15. Di sini bisa kita perbesar dan kita pindah di atas. Sebuah kapal tenaga angin seperti gambar di bawah. Perkirakan panjang tali layar agar menarik kapal pada sudut 45 derajat dan ketinggian layar 150 meter. Di sini adalah soal PISA 2012. Baik, di sini untuk yang kita amati. Jadi di sini kita amati untuk segitiganya. Di sini ada siku-siku 90 derajat, kemudian di sini ada 45 derajat dan di sini ada 150 meter. Baik, akan kita pindah di sebelah sini. Jadi di sini ada 90, ada 45 dan di sini ada 150. Untuk jumlah sudut segitiga di sini sudah ada 90 dan 45, maka di sini jawabannya adalah 45 karena di sini jumlahnya adalah 180. Kemudian di sini bisa dilihat karena di sini sudutnya sama dari 90 dan di sini 45. Di sini pun juga sama 90 dan 45, maka di sini jawabannya adalah sama 150. Sehingga di sini untuk tambang atau tali agar layar dapat menarik kapal, maka di sini kita mencari sisi miring dan di sini bisa kita masukkan untuk rumus Pythagoras. Maka di sini 150 kuadrat positif 150 kuadrat dalam bentuk akar. Di sini 15 dikali 15 hasilnya adalah 225. Kemudian di sini 0 dan 0 di sini kita masukkan sehingga menjadi 22.500. Di sini pun juga sama 150 kuadrat ini adalah 22.500. Maka di sini apabila dijumlahkan hasilnya adalah 45.000. Jadi untuk akar 45.000 di sini bisa kita uraikan menjadi 900 dikali 50. Dan di sini untuk 50 di sini juga bisa kita uraikan menjadi 25 dikalikan 2. Sehingga di sini akar 900 jawabannya adalah 30. Akar 25 di sini adalah 5 dan akar 2 di sini tetap. Sehingga di sini untuk 30 dikali 5 hasilnya adalah 15. 15 dikali akar 2 jawabannya adalah 15 akar 2. Baik, ini untuk cara yang pertama yang akan kita gunakan untuk nomor 15. Untuk cara yang kedua di sini kita juga memiliki cara yang lebih mudah dan simpel. Jadi bisa dilihat di sini akan kita hapus. Di sini kita sisakan untuk jawaban untuk cara yang pertama. Di sini ada 150 akar 2.
Jadi karena di sini membentuk segitiga istimewa, di sini ada 90, 45 dan 45. Semisal di sini X, maka di sini adalah X dan di sini adalah akar 2X. Karena di sini untuk X ini adalah 150, maka di sini pun juga sama 150. Dan untuk sisi miringnya di sini adalah akar 2 dikalikan 150. Sehingga di sini 150 dikali akar 2, jawabannya adalah 150 akar 2. Di sini bisa dilihat jawaban dari cara yang pertama dan cara yang kedua di sini ternyata sama. Sehingga di sini untuk soal nomor 15 di sini sudah kita selesaikan. Cukup sekian pembahasan dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Blatik, selamat belajar dan selamat mencoba.